Baik, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan sama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan hari ini hamba Tuhan Pendeta Daniel Taja yang akan mengupas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis dengan judul Doa Daniel. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Silakan, Saudara Simon. Baik, amin. Kita sama-sama berdoa. Amin. Bapa di sorga, dimuliakanlah kiranya nama-Mu ya Tuhan pada siang hari ini, oleh sebab besar kasih setiamu yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kami, sehingga pada siang hari ini kami boleh berjumpa kembali, berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat dan doa persatuan. Hamba Tuhan Pendeta Daniel Taja yang akan mengupas pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Tuhan akan urapi dengan kuasa dari sorga, agar Roh Kudus yang berbicara melalui lidahnya, agar pelajaran ini boleh berguna, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi masing-masing kami. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dengan demikian kami memperoleh berkat-berkat surga yang indah. Berkati sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang belum bergabung, biarlah mereka boleh bergabung dengan kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, sebelum Pendeta Daniel Taja akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita tentang doa Daniel, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go.
penolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ya, baik, silakan Pendeta Daniel Taja untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Dan saya ingatkan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita, boleh tulis di ruang chat room, atau nanti boleh sampaikan secara langsung, atau bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook, boleh menulis di ruang komentar, dan nanti kami akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu, dan narasumber kita akan menjelaskannya. Untuk itu, waktu kami berikan kepada Pendeta Daniel Taja. Silakan. Terima kasih Pendeta James. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kekasih, Tuhan pencipta, pemelihara, penebus, dan penopang kami bersyukur oleh karena kami kembali melanjutkan untuk mendalami firman-Mu, dan kami percaya hanya oleh karena bimbingan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dan kami boleh laksanakan dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Bapa, sertailah diskusi kami, sertailah pembelajaran kami pada siang hari ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, salam, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun yang jelas adalah kita berada di sini bukanlah sebuah eksidental. Tetapi kita berada di sini karena Tuhan yang menuntun kita untuk kita kembali belajar dan mendalami firman-Nya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Pak Silitonga, Pak Ritonga, yang sudah memberikan respons, demikian juga Pendeta Riwa-Rimo, dan sudah barang tentu kita semua yang ada di dalam Zoom meeting ini ataupun yang ada di live streaming Facebook. Kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah barang tentu kita telah diskusikan selama beberapa hari yang lalu, mulai dari Sabat petang sampai hari Rabu, dengan tema besar atau judul besarnya adalah Kitab Ulangan dalam Tulisan-Tulisan Kemudian. Jadi penulis pelajaran sekolah Sabat kita mau memberitahukan bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan melalui Musa di dalam Kitab Ulangan, maka kemudian hal yang sama diulangi atau disampaikan kembali melalui para penulis-penulis Alkitab di kemudian hari. Dan inilah mengapa Kitab Ulangan menjadi salah satu kitab yang menjadi rujukan dari para nabi setelah Musa. Baik, jadi ayat hafalan kita sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya ya, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Jadi apa yang dituliskan di dalam Kitab Ulangan ini, nanti kita akan lihat di hari-hari berikutnya itu bagaimana itu diulangi kembali ratusan tahun kemudian. Sebagai sebuah peringatan bagaimana pentingnya Kitab Ulangan sebagai rujukan untuk mana kita dipanggil kepada sebuah yang namanya reformasi atau revival atau kebangunan rohani. Tulisan-tulisan terdahulu menjadi rujukan penulis yang kemudian. Hal yang sangat mengagumkan, saya ingin baca kembali di dalam pelajaran Sabat petang,
hal yang sangat mengagumkan tentang Alkitab teristimewa dalam Perjanjian Lama adalah bagaimana Alkitab itu merujuk kepada Alkitab itu sendiri, yaitu penulis yang datang kemudian mereka ya menulis dengan merujuk kepada penulis-penulis terdahulu, di mana mereka menggunakan tulisan terdahulu untuk menjelaskan maksud mereka. Jadi ini adalah sebuah cara bagaimana penulis-penulis kemudian mengakui otoritas kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi otoritas mengapa mereka mengutipnya kembali. Terus yang kedua, contohnya ya saya pikir kita sudah bahas ini dari hari per hari, Mazmur 81 merujuk kepada kitab Keluaran, kemudian pada zaman Yosia, Raja Yosia membacakan kembali Taurat itu, yaitu kitab Ulangan yang membuat bangsa itu mengadakan kebangunan rohani. Ini kita tahu setelah kitab itu ditemukan kembali kemudian dibacakan, maka kemudian Yosia tercengang. Terus kemudian pada zaman Nehemia, kembali Nehemia menyatakan bacalah kitab Taurat yang dimaksudkan adalah kitab Ulangan. Nabi Yeremia merujuk tulisannya dengan mengutip dari Ulangan pasal saudara-saudara boleh lihat di sana. Ya, pasal 4 ayat 29 sebagaimana ayat hafalan kita, mencari Tuhan dengan segenap hati. Terus kemudian Nabi Mika juga merujuk seruan dan amarannya kepada umat Tuhan dengan mengutip Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Walaupun tidak mengutipnya kata per kata, tetapi prinsipnya dia kutip di sana. Oke, sekarang kita pada pelajaran kita yang pelajaran hari Kamis hari ini, yaitu doa Daniel. Kalau kita pelajari sebenarnya tentang Daniel pasal 9, ini adalah sebuah respons, sebuah tanggapan Daniel akan keadaan yang terjadi. Dan ini juga sebuah tanggapan atas mana dia belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan doa Daniel ini merupakan salah satu doa pengantaraan yang paling tersohor, yang paling terkenal, yang dikenal sebagai doa pengantaraan Daniel. Di mana doa ini dia sampaikan setelah Daniel mempelajari kitab Yeremia bahwa pembuangan bangsa Israel di Babel adalah 70 tahun. Maka dia memulai doa dengan sungguh-sungguh untuk menyatakan bahwa keadaan yang terjadi kenapa mereka dibuang atau ditawan di Babel adalah disampaikan oleh Daniel dalam doa syafaat. Dan ini merupakan doa syafaat yang penuh dengan dramatis, emosional. Karena sudah barang tentu dia menguras energi. Mungkin dia menangis. Mungkin dia bersedih dengan melihat bangsa itu. Tetapi saat yang sama, dia juga tetap berpegang teguh bahwa keadilan Tuhan ada di tengah-tengah mereka sekalipun mereka mengalami malapetaka. Apa artinya? Daniel menyadari sepenuhnya bahwa pembuangan yang terjadi adalah oleh karena dosa-dosanya dan dosa umat Tuhan. Ini ada tulisan yang salah, mungkin saudara-saudara boleh perhatikan, bukan dosa Tuhan, dosa umat Tuhan yang saya maksudkan waktu saya menulis. Sebuah doa yang penuh dramatis, emosional, di mana Daniel mengakui dosanya dan dosa umat Tuhan, bukan dosa Tuhan ya, saudara, mohon maaf. Sementara di saat yang sama mengakui bahwa keadilan Tuhan di tengah-tengah malapetaka yang menimpa mereka. Nah, inilah nanti bagian yang berikutnya yang saya mau sampaikan. Jarang kita sebagai manusia mau mengakui, dan biasanya kita cenderung untuk mengignore. Ya, tidak seperti Daniel ini. Keadaan yang terjadi ini adalah sebuah buah atau sebuah konsekuensi dari dosa atau dari sebuah pelanggaran. Biasanya kita akan mencari-cari alibi, mencari-cari alasan, dan kemudian kita bertanya, why? Ya, mengapa? Tetapi kita akan melihat kemudian dalam doa yang disampaikan Daniel, ya, yang disampaikan oleh Daniel, yang merupakan sebuah rangkuman
bagian dalam kitab Ulangan yang secara tepat memberikan amaran kepada bangsa itu sehubungan dengan buah-buah karena tidak melakukan bagian mereka dari perjanjian itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Ini yang saya mau bacakan dari Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Demikian di dalam doa Daniel. Segenap orang Israel telah melanggar hukum. Ingat, ini sebuah apa? Pengakuan. Dan menyimpang, tidak mendengar suaramu. Sebab itu telah dicurahkan atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Ingat, ini kembali lagi merujuk ya, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami. Dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami. Dan berbalik. Ya, saudara-saudara, ini luar biasa ini. Dan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada. Ini Daniel mengakui bahwa keadaan yang terjadi oleh karena dosa mereka. Yang terakhir, satu hal terpenting yang paling mengagumkan dalam doa Daniel adalah bahwa dalam semua air mata dan permohonan Daniel, doa yang penuh dengan dramatis, emosional ini, dia tidak pernah bertanya pertanyaan yang umum yang biasanya kita tanyakan. Atau yang sering kita tanyakan ketika malapetaka menyerang atau menerpa. Why? Mengapa? Daniel tidak menanyakan pertanyaan itu. Karena kenapa? Ia memahami dengan jelas pesan dan pekabaran dari kitab Ulangan. Karena Daniel tahu mengapa malapetaka menerpa dan menyerang. Karena buah-buah dari ketidaktaatan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, baik yang ada di Zoom, demikian juga yang di live streaming Facebook, saya mau nyatakan bahwa jangan kita terlalu banyak alasan ketika terjadi sesuatu sama kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Seringkali kita bertanya, why Lord? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Dan kemudian kita tidak melihat, kita tidak mengintrospeksi diri. Tetapi dari pengalaman Daniel, di dalam permohonannya, di dalam doanya yang paling mengagumkan ini, kita boleh mendapat pelajaran bahwa sesungguhnya kita harus mengevaluasi why these things happen to us. Mengapa hal-hal ini terjadi kepada kita? Kalau saudara pernah baca buku yang dikarang oleh seorang Rabi Yahudi yang bernama Rabbi Herod. Buku itu adalah yang berjudul Why the Bad Things Happen to the Good People. Nah, ini juga boleh kita lihat, tetapi saya tidak mau mengarahkan ke sana. Tetapi apa yang mau saya sampaikan adalah seringkali malapetaka, kesusahan menerpa oleh karena ada hal yang kita telah lakukan yang telah melukai Tuhan. Dan disinilah kita perlu mengadakan doa yang disebut dengan doa syafaat atau doa permohonan. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawakan dalam namanya. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Taja yang sudah membahas pelajaran sahabat kita pada siang hari ini berkenaan dengan doa Daniel. Baik, sekarang kita akan masuk di ruang diskusi. Saya lihat sudah ada satu pertanyaan yang masuk yang ditanyakan oleh Ibu Elvira Dumais. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Inilah kesempatan kita, waktu kita untuk berdiskusi. Baik, pertanyaannya adalah, Pastor Daniel, apa yang dilakukan dalam proses pertobatan sehingga pertobatan kita mencapai tujuan yang benar? Terima kasih. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih banyak Ibu Elvira. Ya,
pertanyaan yang bagus, karena kita tentunya bagaimana proses supaya dapat tiba sampai kepada sasaran atau destinasi. Tentunya ada proses, bukan? Yang menarik adalah ketika kita belajar dari kitab atau dari doa Daniel. Maka yang pertama-tama adalah sebuah pengakuan. Ya. Dan pengakuan itu harus pengakuan yang tulus. Tetapi seperti yang saya katakan tadi itu, biasanya kalau kita tidak sampai ke tujuan, kita biasanya mulai mempersalahkan lingkungan, mempersalahkan orang-orang di sekeliling, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita coba evaluasi diri. What happened? Apa yang terjadi dengan kita selama ini? Sehingga kita belum beranjak dari kebangunan rohani kepada kebangunan rohani yang berikut. Tentunya ada yang mengekang kita. Tentunya ada yang ada barrier, ada penghalang. Sehingga kita lihat, saya sangat bersyukur ketika membaca Daniel pasal 9 ini. Rupa-rupanya Daniel setelah dia membaca kitab Yeremia, ya, bahwa sesungguhnya orang Israel akan ditawan di Babylon selama 70 tahun, dan dia kemudian mengevaluasi apa yang terjadi, mengapa mereka harus ditawan. Rupa-rupanya oleh karena akibat ketidaktaatan dan pemberontakan mereka. Jadi apa langkah-langkah yang perlu kita ambil sebelum kita maju untuk kepada sasaran yang berikutnya? Yang pertama tentunya adalah pengakuan. Dan kalau kita sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan kita atau dosa kita, maka di saat yang berikut adalah apa? Memohon anugerahnya, memohon belas kasihannya. Boleh tolong baca nanti dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang 11 dan ayat yang ke-13 sebagaimana yang saya sudah kutip tadi. Mungkin ini sedikit dari saya, mudah-mudahan hamba Tuhan yang lain, para pendeta yang ada di sini maupun para penatua dan bahkan semua partisipan boleh menambahkan. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Daniel. Ada yang ingin menambahkan atau melengkapi jawaban dari Pendeta Taja tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu Dumais? Terima kasih Pendeta. Saya memang melihat kalau pertobatan Raja Daud, Daniel itu walaupun dia tidak langsung berbuat, tapi benar-benar pertobatan itu disertai dengan berpuasa dan berkain kabung. Kita kadang-kadang pertobatan kita hanya sekedar berdoa saja, tidak seperti mereka yang begitu begitu kelihatan sungguh-sungguh. Jadi saya juga belum tahu itu pertobatan pakai berkain kabung itu seperti apa, terus dikasih abu itu seperti apa. Mungkin Pendeta Daniel tadi bisa menjelaskan itu. Terima kasih Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pak Ritonga. Ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Kalau tidak, kita akan masuk di pertanyaan yang kedua yang sudah masuk pada siang hari ini. Ya, ini pertanyaan berikutnya adalah dari Boru. Mungkin sebelum sorry Pak Pendeta, karena tadi kan oleh Pak Ritonga tadi, apa yang dimaksudkan dengan pertobatan harus memakai kain kabung, terus kemudian itu mandi abu, katakanlah seperti itu. Kadang-kadang, sorry saya harus tanggapi mungkin sedikit ini Pak Pendeta, boleh ya? Ya, silakan. Oke. Ini kadang-kadang kita punya pertobatan itu, ya mungkin ya, saya tidak mau menuduh, tetapi lebih kepada mungkin agak semu. Maksud saya adalah, apakah do you really repent? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dari jiwa yang hati yang hancur? Pikiran yang terhubung dengan sorga bahwa inilah yang telah membatasi saya. Dosa inilah yang telah membuat hubungan saya dengan Tuhan itu rusak dan porak-poranda. Saya sering katakan, kalau hanya sebatas pengakuan kita melalui pikiran, tidak sampai ke hati pengakuan dan pertobatan kita, saya tidak sedang menjas, saya sungguh-sungguh seringkali mengikuti ibadah dengan beberapa denominasi yang lain. Saudara, kalau mereka berdoa itu benar-benar itu kusuk.
kemudian disertai dengan air mata, bagaimana mungkin dosa telah mengungkung mereka di masa lalu, dan sekarang telah terjadi pembebasan. Kita kalau orang mungkin menangis, kadang-kadang kita, aduh, lebay, mungkin kita katakan. Padahal dia sedang bergumul dengan Tuhan, bahwa Tuhan sedang melepaskan dia. Poin saya adalah, apakah hati kita, relung-relung jiwa kita terjamah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh menyatakan bahwa dosa itu benar-benar menjadi dosa yang membuat penghalang, barrier yang paling besar antara saya dengan Tuhan, sehingga harus saya tinggalkan now and forever, sekarang dan sampai selamanya. Saya pikir kita lanjutkan dengan yang berikut. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya ini ada pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah kesusahan atau penderitaan itu dari Tuhan? Silakan pendeta. Baik. Apakah ya. Tuhan? Apakah kesusahan dan penderitaan itu dari Tuhan? Oke. Memang ini menjadi sebuah hal yang selalu ditanyakan, dan itulah yang saya sebut itu sebagai apa yang dinyatakan oleh Rabbi Herold. Dia katakan begini, why the bad things happen to the good people. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia buku itu. Mengapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Ini ada hubungannya mungkin, yang boleh saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, tetapi kejahatan adalah sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan. Jadi apa yang saya mau sampaikan sedikit sehubungan dengan pertanyaan itu, apakah apakah penderitaan itu datang dari Tuhan, terus kemudian kesusahan itu datang dari Tuhan? Kembali lagi, kesusahan dan penderitaan itu seringkali datang oleh karena sebab dan akibat. Dan akibat dari pelanggaran kita, sebab dari pelanggaran kita. Tetapi kembali lagi, saya tetap menjunjung tinggi bahwa Tuhan itu menginginkan damai sejahtera di antara kita. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal, ingat ya, mengizinkan sesuatu hal, dia sedang agar kita, Tuhan sedang mau supaya kita berproses di dalam pengenalan dan di dalam hubungan yang baik dengan dia. Saya tidak mau katakan bahwa itu semua itu datang dari Tuhan atau penderitaan datang dari Tuhan. Karena di dalam beberapa versi Alkitab katakan, karena kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Kalau saudara baca di dalam buku Filipi kalau saya tidak salah. Ya. Mungkin ini yang boleh saya tanggapi sehubungan dengan pertanyaan itu, apakah penderitaan dan kesusahan datang dari Tuhan? Artinya Tuhan tidak pernah menciptakan itu. Kita tahu dari Kejadian pasal 3, itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan atau disobedience. Silakan di. Terima kasih Pendeta Daniel. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit berkenaan dengan pertanyaan tadi. Ada 3 penyebab penderitaan. Ya, yang pertama disebabkan oleh setan. Contohnya apa? Ayub. Ya, Ayub menderita susah oleh karena perbuatan setan yang ditimpakan kepada Ayub. Lalu yang kedua, oleh karena kesalahannya sendiri. Ya, kesalahan pribadi, ketika dia salah memilih, salah menentukan, salah bertindak, ya dia akan dapat konsekuensi daripada tindakan yang dia lakukan. Ya. Contoh, misalnya dia mencuri, kemudian ketangkap, dipukulin orang sampai mati. Ya, ini contoh ya. Nah, jadi penderitaannya oleh karena apa? Kesalahan dia sendiri. Lalu yang kedua adalah karena oleh orang lain. Ya, orang lain bisa membuat kita menderita atau susah. Ya, misalnya kita lagi jalan enak-enak ditabrak. Nah, jadi kita menjadi apa? Jadi susah kan? Nah, tetapi dalam pelajaran Suka Sahabat kita diingatkan bahwa sebagaimana bangsa Israel, Tuhan sudah memberikan janji, Tuhan sudah memberikan berkat, ya. Tetapi pilihan itu ada di tangan bangsa Israel sendiri, berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Mana yang kamu pilih? Nah, ketika mereka salah memilih, ya akibatnya konsekuensinya adalah penderitaan, hukuman dan kematian.
Nah, oleh sebab itu, penawaran yang Tuhan berikan adalah taat, tunduk, dan lakukan akan firman Tuhan sudah dikatakan. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Boleh sedikit, Pastor. Silakan. Jadi memang kita bisa memahami dengan sebutan yang digaung-gaungkan oleh para teolog dengan kata bahwa Allah itu prima causa. Jadi Allah itu dijadikan seperti kayak tumbal terhadap segala kesusahan, kejahatan, bahkan kematian yang dialami oleh manusia. Tidak sedikit orang tanpa sadar dan merasa bahwa itu merupakan sebuah kebenaran bahwa Tuhan yang memberikan kesusahan ini. Mungkin saudara-saudara juga nggak 1-2 kali lagi mendengarkan pernyataan yang pernah disampaikan oleh beberapa kelompok bahwa Tuhanlah yang memberikan kesusahan ini supaya kita menjadi sadar, katanya. Padahal sebenarnya kita lupa sebenarnya bahwa ada namanya kuasa memilih. Kalau kuasa memilih ini tidak ditempatkan yang seperti yang dikatakan oleh Pendeta Hursina tadi, maka kita akan bisa menuai. Dan kemudian kalau kuasa memilih ini kita gunakan dengan baik, walaupun memang kita mendapatkan pemahaman yang baik, dan juga kita menjaga diri dengan baik, tapi karena kita di zona berdosa, di mana zona berdosa itu menyimpan perangkap, menyimpan jebakan, menyimpan duri-duri perjalanan, juga menyimpan bom waktu yang meledak, yang siap meledak, dan walaupun kita tidak termasuk dalamnya, kita bisa kena. Bahkan tanpa sadar kita menyimpan bom waktu melalui makan yang tidak teratur. Kita menyimpan bom waktu ketika kita tidak menggunakan waktu kita untuk berolahraga. Kita menyimpan bom waktu ketika kita sama sekali tidak mempedulikan untuk membaca Alkitab. Jadi kita terbodoh-bodoh dan kemudian kita menerima saja apa yang dikatakan orang karena mereka itu berbicara begitu luar biasa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kesusahan itu adalah, kalau kita pahami, itu tidak lari jauh dari 2 hal. Satu, setan yang buat langsung. Dan satu lagi, kita sendiri tanpa sadar sedang menyimpan bom-bom waktu yang setiap saat akan meledak. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah memberikan kesusahan, penderitaan, dan kesulitan. Namun dalam hal ini, saya selalu ingatkan kita, baca Roma 8, ayat yang ke-35 sampai 39. Sekalipun itu datang, sekalipun itu menimpa kita, sekalipun itu mendera hidup kita. Ingatlah, satu saja tujuannya. Apakah itu akan memisahkan kita dari Allah? Atau akan membuat kita kukuh, kuat, dan teguh di dalam Allah. Seperti Ayub. Itulah tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih, Pendeta Ringo. Ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kita akan akhiri, jika ada? Oh, dari saya nih sedikit, Pendeta. Apa ini, Om? Pertanyaan? Ya, atau... pertanyaan. Oke, silakan langsung, Om. Ya, langsung. Sebagai tadi dikatakan kuasa memilih. Kita sudah memilih yang baik. Kehidupan kita cukup baik. Ya, kita katakan begitulah. Cukup baik, bukan baik sekali enggak. Cukup baik. Tidak ada cacat celah lah, boleh kita katakan, kita sebagai manusia. Pola hidup baik, makanan kita cukup baik. Kita sadar bahwa pilihan kita adalah pilihan yang baik menurut kita. Kira-kira Tuhan memberkati pilihan kita. Tetapi masih bisa terjadi. Contoh, tadi saya sudah berdiskusi sama Tommy. Kalau saya mau pergi KPA, tiba-tiba baru di pinggir jalan, cuma sepeda menabrak saya. Saya mati. Itu bagaimana itu ukurannya? Apakah itu Tuhan juga izinkan itu terjadi sehingga dari kejadian itu ada maknanya? Nah, maknanya kemana? Ya kan kita sudah mati. Apakah keluarga ataukah bagaimana? Cuma sepeda nabrak saya, mati saya. Apakah memang itu juga Tuhan izinkan? Dan efek daripada itu bahwa kejadian itu adalah setan yang kerjakan,
lalu dampaknya itu ke keluarga atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Langsung Pendeta Daniel. Baik, terima kasih Pak James. Saya pikir saya sudah kutip sedikit tadi itu mengenai buku yang ditulis oleh Rabbi Herold. Dia katakan, why the bad things happen to the good people. Mengapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik? Ini saya merujuk kepada sudah melakukan yang terbaik, sudah menurut, sudah semuanya ya istilahnya hukum kesepakatan dan lain sebagainya. Tapi masih aja itu ada hal yang buruk atau penderitaan itu, bahkan kecelakaan itu menerpa. We have to realize, kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan lagi tempat yang aman dan tenteram sebagaimana semula. Kenapa? Karena inilah realita dosa. Realita dosa kepada siapapun bisa terjadi. Apakah dia kepada orang yang menurut Tuhan sekalipun, itu bisa terjadi karena memang kita hidup di dalam situasi yang seperti ini. Tetapi poinnya adalah saya tidak sedang bilang kalau begitu ya mari kita buat aja seperti orang-orang lain. Selama yang bisa kita lakukan untuk terus berpegang teguh sama Tuhan. Menurut prinsip-prinsip hukum kesehatan, menurut rambu-rambu, itulah tugas kita. Selebihnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Bukankah kadang-kadang itu yang digunakan oleh setan agar kita undur dari Tuhan? Itu yang pertama. Dan itu boleh kita lihat di dalam kehidupan Ayub sebagai contoh nyata memperagakan bahwa dia adalah seorang yang baik, seorang yang saleh, namun dia mendapatkan pengalaman yang buruk dan mencekam. Apakah itu karena kesalahannya? Tidak. Apakah Tuhan yang mendatangkan itu? Tidak. Tetapi Tuhan izinkan setan untuk berperkara atau melakukan tindakan dan kelakuannya atau bahkan dia punya anasir-anasirnya untuk menerpa umat percaya. Tetapi puji Tuhan, apa yang kita pelajari dari kitab Ayub adalah bahwa dia tetap berpegang kepada Tuhan sekalipun hal itu sudah datang menerpa dia dalam berbagai cara dan ragam agar dia tergoyahkan. Tetapi dia tak tergoyahkan. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Kenapa hal itu masih terjadi sama orang-orang baik dan orang yang sudah berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, kita harus menyadari kita hidup di lingkungan yang sudah dirasuki oleh dosa dan anasir-anasir. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan sedikit. Silakan Bapak Pendeta dan ibu-ibu yang lain. Baik. Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu, yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kalau tidak ada, kita akan masuk di ruang doa persatuan. Ada pertanyaan? Boleh, Pendeta. Oh, iya, silakan, Pak Simon. Silakan. Ya, ini luar biasa, bagus sekali ini. Jadi buku Yakobus dia ada bilang, ya, apabila kamu mendapatkan berbagai-bagai pencobaan, ya, jangan berkata itu datang daripada Tuhan, ya, atau dari Allah. Bahkan kalau saya baca harapan 3 ayat 33, itu sangat jelas. Tuhan bilang, Tuhan tidak rela menindas anak manusia. Saudara-saudara, jadi tadi sudah benar semua disampaikan. Sesungguhnya memang Tuhan tidak rela untuk membuat kita susah. Namun ada kalau tidak salah di Matius 13 ayat 38 atau 39. Dia bilang itu karena setan. Ya karena musuh yang melakukan. Dia memang benar. Saudara-saudara yang tadi saudara-saudara semua sampaikan. Namun dalam hal ini memang Ayub juga setelah dia mendapatkan pencobaan, bahkan terakhir setelah istrinya suruh dia menghujat Tuhan dan lain sebagainya, kutuk Tuhanmu. Ayub sempat berkata, masakan kamu mau terima yang baik saja daripada Tuhan, sementara yang buruk tidak. Ya tadi Pak Frank bilang, bagaimana kalau tiba-tiba itu kecelakaan, ya, itu saya nggak tahu ya. Namun Tuhan tidak berkehendak kita harus mati secara tragis begitu ya. Kalau seandainya itu pun terjadi, wah itu sangat luar biasa. Ya biarlah kalau kita mati, ya mati dalam keadaan yang baik-baik lah. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup karena waktu kita juga sudah hampir selesai. Oleh sebab itu, silakan Pendeta Daniel Taja untuk memberikan closing statement berkenaan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Silakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, khususnya juga Pendeta Hursina yang sudah melit kita di dalam program ini. Dan saya mau sampaikan dari doa Daniel ini, adalah pengalaman yang demonstratif, pengalaman yang mengagumkan. Ketika kita melihat keadaan kita, ketika kita mengevaluasi keadaan kita, mari kita datang kepadanya, kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan, di mana kasih setianya akan terus mengalir ketika kita datang bermohon dan berdoa. Dan kita bisa melihat dari pengalaman Daniel, merujuk kembali lagi bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Tidak peduli berapa besar dosa dan kesalahan kita. Tidak peduli berapa banyak pemberontakan kita terhadap. Apakah kita sudah datang dengan penuh penyerahan dan pengakuan kepada Dia, sehingga dengan demikian hasil dari doa yang sungguh-sungguh itu benar-benar kita lihat, benar-benar kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari, sebagaimana yang sudah dirasakan oleh bangsa Israel. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya ketika kita menjalani hari-hari kekristenan kita. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Tajah. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu tutup, dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Daniel Tajah. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Lain orang mungkin bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami bersama mendalami dan mempelajari firman-Mu, menyanyikan kidung pujian dipersembahkan kepadamu, dan memanjatkan doa permohonan serta doa ucapan syukur kehadirat-Mu. Kami percaya, biarlah seluruh sembahan kami, nyanyian kami, boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami sudah pelajari bersama, masuk ke dalam relung-relung jiwa kami, untuk mana boleh mengubah hidup kami, agar kami selalu dan semakin mengasihi Tuhan, lebih daripada segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau terus memberkati pertemuan-pertemuan seperti ini, yang digagas oleh wilayah 11. Kami percaya, hamba-hamba Tuhan di sana akan menjadi sumber berkat, atau menjadi saluran berkat-Mu kepada banyak orang. Berkati hamba-Mu Pendeta James, dan berkati setiap kami yang sudah mengikuti, supaya ada di dalam penyertaan dan bimbingan Roh Kudus senantiasa. Jadilah kehendak-Mu, terpujilah nama-Mu, keberkatanlah kami sekaliannya. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama yang indah, Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak pada waktu New Jersey saat ini sudah malam ya. Malam hari, dan di Indonesia tentunya masih pagi hari. Kita bersyukur kesempatan indah kita dapat kembali berbakti bersama-sama pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan membaca. Pada saat ini kita akan mempelajari ibadah yang sejati. Apa artinya kita beribadah yang sejati kepada Tuhan? Pada saat kita berbakti, apakah itu berbicara tentang, wah kita harus jago berkhotbah, apakah kita harus jago mengajar sekolah sahabat, atau apa? Apa yang ibadah yang sejati? Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana konsep ibadah yang sejati yang telah dinyatakan dalam kitab Ulangan, saat ini kita akan pelajari itu direfleksikan kembali di dalam kitab Mika. Jadi apa pertanyaannya pada saat ini? Apa yang Tuhan tuntut? What does the Lord require? Jadi apakah nanti kita akan pelajari bagaimana, apakah Tuhan menuntut persembahan-persembahan kita yang banyak dan lain sebagainya, atau apa yang sesungguhnya Tuhan telah tuntut. Nah, mari kita langsung saja baca pelajaran sekolah sahabat kita, yang seperti yang pertama-tama tentunya dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Sangat banyak tulisan para nabi berisi ajakan kepada kesetiaan. Ya, dan bukan hanya sekedar kesetiaan secara umum, tetapi secara khusus kesetiaan terhadap bagian mereka dalam perjanjian itu. Ada dua yang membuat sumpah pernikahan, perjanjian pernikahan, Allah sebagai pengantin pria dan apa? Umat-umatnya sebagai pengantin dalam tanda kutip wanita, gitu ya. Jadi kesetiaan itu dituntut dalam satu perjanjian, ya, satu perjanjian atau covenant ini ya. Jadi kesetiaan mereka dalam perjanjian itu yang diteguhkan sesaat sebelum mereka masuk ke tanah apa? Ke tanah perjanjian. Dan ini adalah apa yang kitab Ulangan gambarkan. Peneguhan perjanjian antara Allah dan Israel setelah 40 tahun mereka berkeliling. Sekarang Tuhan akan memenuhi atau mulai memenuhi lebih banyak lagi janji-janji dari perjanjiannya, yaitu bagian Allah dari perjanjian itu. Jadi Musa menasihatkan mereka untuk memenuhi bagian mereka, umat-umat Allah juga. Sungguh, kebanyakan dari tulisan-tulisan nabi-nabi pada dasarnya sama. Yaitu apa? Ajakan kepada umat itu untuk memenuhi akan bagian mereka dalam perjanjian. Ya, kita dinekahkan dengan Tuhan. Jadi bukan berarti kita masuk ke dalam satu yang saya pernah bahas waktu lalu, open marriage. Kita bukan aja satu pernikahan yang sesudah kita masuk satu pernikahan lalu kita bebas aja mau bikin apa saja. Oh tidak. Kita harus memiliki masuk kepada satu pernikahan dengan adanya satu perjanjian setia hanya kepada pasangan yang telah kita telah pilih tersebut. Ya. Bacalah Mika 6 ayat 1-8. Apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada bangsa itu dalam ayat-ayat itu, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan kitab Ulangan. Ya. Mika 6 ayat 1-8 katakan, baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah. Lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah.
Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Jadi pada saat ini seakan-akan, nanti kita akan juga di pelajaran sahabat kita bicara tentang bahwa ini dalam konteks seperti di ruangan pengadilan. Ada yang sedang mengadukan seseorang atau sesuatu oleh sebab hal yang mereka lakukan yang tidak benar. Jadi di pengadilan itu harus dibenarkan, dan di pengadilan itu mungkin ada saksi-saksi yang akan dibawakan untuk melihat apa betul pengaduan tersebut benar atau tidak. Ya, jadi Allah membuat pengaduan ya. Ini karena menggunakan antromorfosis atau bahasa manusia dalam berbicara, tapi inilah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang di zaman Alkitab, di zaman Mika. Jadi Tuhan mengadu, Tuhan mengadu. Ya, Tuhan memiliki pengaduan terhadap umatnya dan ia berperkara dengan Israel. Ayat 3. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dan apakah engkau telah kulelahkan? Apakah engkau telah kubiarkan sampai kamu buat seperti ini? Ya. Kalau saja artinya ada mungkin dengan kata lain, bukan berarti Tuhan membiarkan kita tidak setia, tapi Tuhan katakan, aku selalu setia, aku selalu memenuhi perjanjianku. Kok kamu yang tidak mau apa? Kamu tidak mau setia. Apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, Tuhan berkata. Ayat 4. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu, pemimpinmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Ya, Tuhan memberikan ingat, saya setia, saya selalu setia, kamu tidak setia. Ayat 6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi? Jadi ini pertanyaan nomor 6, ayat ke-6 sampai 8 ini berbicara lagi tentang bagaimana kita beribadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan bahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Nah, dengan kata lain ya Tuhan Tuhan di zaman perjanjian lama Tuhan menganjurkan kalau kita berdosa misalnya kita bawa korban bakaran, tapi Tuhan tidak pernah mengajak umat manusia membawa anak sulungnya untuk apa? Untuk jadi korban. Tapi itulah yang dipraktekkan. Itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang Israel di zaman Mika. Mereka mengorbankan anak mereka sendiri supaya bukan kepada Tuhan tapi kepada dewa-dewi lainnya, supaya mereka punya permohonan dapat diminta. Tuhan bilang, apa itu? Apa itu yang Allah akan tuntut ya? Tidak ya. Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Itu dosa ya, bukan apa yang Allah tuntut ya. Ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik atau righteous, apa yang dibenarkan, apa yang merupakan kebenaran dalam hal penyembahan atau perbaktian. Apa itu? Dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain nomor 1 prinsip pertama. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nanti kita akan bahas tentang ketiga prinsip ini. Ya. Jadi para ahli Alkitab telah melihat dalam ayat-ayat Mika ini, apa yang dikenal dengan sebuah tuntutan perjanjian, di mana Tuhan menggugat atau mengangkat sebuah kasus melawan umatnya oleh karena pelanggaran mereka terhadap perjanjian antara Allah dan umatnya tersebut. Dalam kasus ini, Mika mengatakan bahwa Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya. Di mana kata pengaduan atau riv, bahasa Ibraninya ya, riv, itu bisa berarti sebuah perselisihan hukum. Adanya perselisihan hukum. Artinya di sini, Tuhan sedang membawa sebuah kasus hukum untuk melawan mereka, satu gambaran yang mengimplikasikan aspek hukum. Selain dari aspek hubungan ya, dari satu perjanjian. Jadi dalam satu perjanjian, ada aspek hukumnya. Ya. Dalam satu perjanjian beli rumah, beli mobil, kalau ada perjanjian misalnya pinjam meminjam, ada yang harus kita dituntut kita buat, apa yang konsekuensi kalau itu kita tidak lakukan dalam perjanjian hukum tersebut ya. Jadi hari ini seharusnya tidak mengherankan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pusat dari perjanjian itu adalah hukum. Pusat perjanjian itu adalah hukum. Perhatikan juga bagaimana Mika meminjam secara langsung bahasa dari kitab Ulangan. Apa yang ditulis dalam Mika 6 itu
Ayat 8 khususnya itu mengambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Walaupun kata-kata berikutnya berbeda, tapi intinya sama ya. Itu mengajak bagaimana caranya kita beribadah yang sejati kepada Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan mengajak saudara dan saya, seperti Dia mengajak orang Israel, turut perintahnya, turut kehendak-kehendak Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, bukan supaya Tuhan itu senang dilayani oleh kita sebagai manusia. Bukan. Kita menurut Tuhan supaya apa? Bukan supaya baik keadaan Tuhan. Ayat ini katakan apa? Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Pelanggaran-pelanggaran hukum. Apa yang kita lakukan, misalnya kita tidak menghargai kehidupan pada saat kita membunuh, kita tidak menghargai kesucian pada saat kita bersinah dengan istri orang lain dan lain sebagainya, itu tidak membawakan kebaikan, ya, tidak membawakan kebaikan. Namun gantinya mengutip langsung, Mika memodifikasi ayat itu dengan menggantikan huruf-huruf dari hukum. Dari kitab Ulangan dengan roh dari hukum itu, ya itu intinya sama, yaitu kita harus berlaku adil dan penuh dengan kemurahan, penuh dengan kemurahan. Apa yang sepertinya sedang terjadi di sini adalah bahwa apapun penampilan luar dari agama dan kesalehan, yaitu contohnya persembahan-persembahan binatang, yaitu ribuan domba jantan, persembahan yang kita bawa untuk bangun gereja, persembahan ini dan itu untuk menyumbang orang-orang yang menderita, itu bagus, Tuhan tidak larang. Ya. Itu diminta bahkan untuk kalau di zaman Israel sekalipun, pada saat mereka melanggar, mereka harus membawa korban-korban. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Ada yang lebih daripada sekedar hanya apa? Membawa. Kenapa? Karena seringkali banyak umat manusia membawa persembahan itu untuk menutupi, untuk membayar, untuk menyogok Tuhan. Tuhannya kita sogok supaya Tuhan diam-diam aja. Walaupun saya berdosa di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang penting hari Sabat, hari Sabtu saya bayar kamu. Diam-diam Tuhan ya. Jadi jangan hukum saya. Itu seringkali kita lakukan. Mungkin ya, mungkin kita lakukan. Jadi Tuhan katakan percuma dengan kata lain. Persembahan binatang yaitu ribuan domba jantan. Bukan itu yang merupakan inti hubungan perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Apapun yang baik dari segala penampilan luar dari keagamaan dan kesalehan ini, itu baik, tidak disalahkan. Walaupun itu baik, tetapi jika sebagai contoh mereka menginginkan ladang-ladang, mereka merampas dan rumah-rumah, merampasnya ladang-ladang tersebut dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya, percuma. Kalau kita sogok Tuhan supaya, ya, pada umumnya ya, orang kalau sogok menyogok itu supaya kita dapat melakukan sesuatu yang terus terang saja mungkin tidak sesuai dengan hukum. Kenapa harus disogok? Kalau itu benar-benar inilah dia punya apa ya, biaya yang harus dibayar untuk dapat SIM. Kenapa kita harus sogok? Kita sogok karena mungkin kita belum cukup umur untuk dapat SIM, surat izin mengemudi. Atau kita sogok supaya apa? Supaya kita tanpa harus ikut apa? Driving test. Jadi semua sogok menyogok itu karena ada yang dilanggar. Ada yang dilanggar. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel zaman dahulu. Mereka apa? Mereka mau sogok Tuhan dengan persembahan segala macam. Karena apa? Karena mereka mau apa? Mau ambil hak milik orang lain. Pertanyaan dan juga tantangan atau yang dinyatakan ya dari pelajaran kita kemudian bahwa bangsa Israel seharusnya menjadi satu terang kepada dunia, di mana sehubungan dengan hal ini bangsa-bangsa di sekitar akan berkata dengan penuh keheranan, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi, seperti Ulangan 4 ayat 6. Jadi mereka harus bertindak dengan kebijaksanaan dan akal budi yang termasuk di dalamnya bagaimana memperlakukan orang lain dengan adil dan berkemurahan. Pada saat ini kita akan mencoba melidiki hanya satu ayat saja, fokus kita ya, tambahan pelajaran kita. Dan kenapa? Kedua hal yang hubungan kita dengan sesama, kita tidak memperlakukan orang dengan adil dan penuh kemurahan. Apa artinya adil dan kemurahan itu? Kenapa itu tidak terjadi? Nanti kita akan lihat kenapa hal tersebut terjadi ya. Jadi
Apa yang Tuhan kehendaki sehubungan dengan ibadah kita? Mika 6 ayat 8 katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang sesungguhnya dimintakan oleh Tuhan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Ayat-ayat sebelumnya kita sudah baca, bukan persembahan-persembahan, betul persembahan perlu, tapi bukan itu yang utama. Yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan penuh rendah hati, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita lihat ketiga prinsip ini. Yang pertama adalah berlaku adil. To do justly, to do justice, mispat, atau dari kata mispat atau judgment, ya, itu bertindak adil terhadap orang lain. Bertindak adil, ya. Dan ini adalah satu tema yang sejak semula Tuhan selalu ulang-ulangi. Saat Tuhan berhubungan dengan umat-umatnya, mulai seperti dengan Abraham, Tuhan selalu katakan yang dia tuntut itu apa? Keadilan. Ya Tuhan itu sepertinya kalau kita membaca Alkitab sangat concern sekali dengan apa ya? Keadilan. Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Tuhan sangat menuntut nomor satu, prinsip pertama. Ibadah kita sejati adalah keadilan. Tuhan melihat. Saya pernah berkhotbah, ya. Mungkin Anda sudah pernah ingat khotbah-khotbah saya tentang keadilan tersebut, ya. Misalnya saya sudah bahas tentang apa yang tertulis dalam Yesaya 59. Tuhan tekankan apa ya? Tuhan tekankan keadilan. Dia melihat, dia memanggil supaya keadilan itu apa? Terjadi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi kalau kita berada dalam satu situasi di mana keadilan tidak menjadi bagian kita, kita tidak mendapatkan keadilan, jangan kita pikir, aduh gimana Tuhan dengar enggak ya? Tuhan mengetahui. Ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Untuk mendengar. Mendengar apa? Ayat 4 ya. Dia melihat bahwa tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar. Betul, ada yang saling tuntut-menuntut di pengadilan, tapi bukan dengan alasan yang benar. Tetapi dengan alasan yang benar itu tidak ada yang apa? Tidak ada yang mengajukan pengaduan. Ya, no one calls for justice. Tidak ada yang mengajukan keadilan. Nah, bahasa Indonesia menggunakan kata pengaduan, tapi bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya itu berbicara tentang justice, keadilan. Dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh, dengan kebenaran. Itu memang Tuhan sudah lihat ya. Mafia hukum di mana saja mungkin ya. Itu ada di mana saja Tuhan tahu. Tuhan tidak tuli untuk mendengar hal-hal tersebut. Hukum telah terdesak, bahasa Indonesia mengenai kata-kata hukum, bahasa Inggrisnya justice. Yesaya 59:14. Justice is turned back. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan for truth ya and righteousness stand far away. Keadilan berdiri jauh-jauh sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan itu ditolak orang. Apa yang Anda katakan benar, Anda berbicara hal yang benar, orang bilang enggak lah. Enggak diterima apa yang benar tersebut. Orang tidak lagi apa? Mau mendengar ketulusan. Itu orang tidak mau dengar ya. Orang mau lebih dengar uang mungkin dan lain sebagainya. Yes. Ya, yes katakan. Ya. Dengan demikian kebenaran telah hilang, the truth is lacking. Tetapi Tuhan melihatnya. Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada keadilan atau hukum. Ya. Tidak ada. Tuhan tahu, Tuhan lihat dan dia itu jahat. Kalau tidak ada keadilan, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Ya. Ia melihat, tapi Tuhan melihat bahwa manusia ini mungkin tidak memperhatikannya. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Seringkali kita melihat ketidakadilan kita diam aja, adalah nanti. Yang penting jangan kena sama saya ya. Yang penting saya tidak kena ketidakadilan itu ya. Kalau saya kena baru saya ngomong. Tapi kalau cuma orang lain yang kena ya udah diam-diam aja kita. Ya. Edmund Burke katakan bahwa satu-satunya hal yang diperlukan, the only thing necessary for the triumph of evil. Satu-satunya hal diperlukan untuk kemenangan kejahatan adalah pada saat orang yang baik tidak melakukan apa-apa. Kita diam-diam saja. Itu bahaya. Kita harus apa? Nyonya White berbicara, kalau kita melihat ketidakadilan, mari kita tulis. Kalau dalam segi politik mungkin di Amerika, ya kita tulislah ke senator atau ke kongresmen. Kita bilang, ini ada hal yang tidak benar yang telah terjadi, ketidakadilan. Mungkin kita bisa apa? Tulis hal tersebut. Nyonya White anjurkan kita menulis seperti itu. Jadi dan kita lihat juga contohnya. Masalah yang pertama yang terjadi di gereja mula-mula.
di dalam buku, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi? Yaitu masalah ketidakadilan. Tetapi coba kita lihat, rasul-rasul tidak buta terhadap ketidakadilan. Mereka melihat, mereka mengakui kenapa sampai ketidakadilan itu terjadi. Ini yang dikatakan ya, pada masa itu, waktu itu, ya, mula-mula, gereja mula-mula ya. Ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut, ya, komplain, ada yang mengadu, komplain, ya. Persungut-sungutan itu ada pengaduan dari antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini orang-orang Yahudi, tapi sudah lama tinggal di mana? Di luar negeri dengan kata lain. Lalu mereka kembali ke orang Yahudi ini kembali ke Yerusalem, ya. Dan mereka karena mereka jadi Kristen, mereka tidak lagi kembali ke tempat mereka masing-masing. Mereka tinggal di situ bersama-sama dengan murid-murid orang Yahudi asli, dengan penduduk asli. Lalu terjadilah persungutan. Kenapa? Kepada orang-orang yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Kenapa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Rupanya orang-orang Kristen asli, yang orang Yahudi asli, yang jadi Kristen, mereka lebih memperhatikan janda-janda mereka. Lebih mungkin dikasih daripada janda-janda yang pendatang-pendatang ini yang tidak lagi pulang ke tempat mereka. Jadi mulai mereka, ini nggak adil nih, nggak adil. Lalu kemudian kedua, ayat berikutnya, ayat kedua. Kisah pasal 6 ayat 2. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve table." Kami tidak merasa, itu bukan yang tepat ya. Dengan kata lain mereka katakan, kami bukan tidak merasa puas, tapi kami tidak merasa tepat kalau kami harus melalaikan firman Allah untuk melayani meja, untuk membagi-bagi makanan, untuk apa. Yaitu kalau bisa, ya para rasul ini katakan kalau bisa kami fokuslah dengan berdoa. Nanti kita akan baca, Anda bisa baca selanjutnya. Biarlah para rasul, pemimpin-pemimpin rasul-rasul itu berfokus kepada doa dan pemberitaan Injil. Lalu untuk pengaturan, untuk apa? Untuk pengaturan makanan dan hal-hal lainnya, keperluan-keperluan di jemaat, apa yang mereka katakan? Karena itu, ayat yang berikutnya. Karena itu, saudara, katanya, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Itulah sebabnya kita memiliki diakon dan diakones untuk mengatur kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jasmani. Kenapa? Karena rasul-rasul mau fokus kepada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Yang jasmani, inilah diakon-diakones telah telah dipilih. Ya itulah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak mau tidak ada keadilan di gereja. Dia mau supaya kita concern, kita sensitif dengan adanya ketidakadilan. Tapi jangan kita hanya mementingkan satu kelompok tertentu ya, karena mereka orang asli, mereka lah yang kita apa? Mereka lah yang kita perhatikan. Oh, karena mereka ini orang-orang yang kaya di gereja, oh, kita lah yang harus selalu apa? Layani mereka, jangan sampai perasaan mereka itu hancur dan lain sebagainya. Hati-hati dengan hal-hal tersebut, karena itu seperti kitab Yakobus katakan itu, waduh bahaya sekali, itu menimbulkan ketidakadilan dan pilih kasih dan lain sebagainya, dan Tuhan membenci hal tersebut. Tuhan membenci hal tersebut. Jadi itulah kita lihat bagaimana Tuhan tidak menghendaki ketidakadilan bahkan di gereja sekalipun. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah mencintai kesetiaan. To love mercy. To love, nah bahasa Indonesianya mencintai kesetiaan, tapi bahasa lainnya dapat kita lihat tulisan-tulisan di terjemahan Inggris, ya bahasa Inggris katakan to love kindness, karena itu berasal dari kata Ibrani chesed yang berarti goodness, kindness, loving kindness. Jadi berlaku adil dan mencintai kesetiaan atau mencintai kebaikan, itu kindness itu kebaikan, itu adalah hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Nah, pertanyaannya, adakah kita masih memiliki apa ya? Ini ibadah yang Tuhan kehendaki. Ini apa? Yang kedua, selain mencintai keadilan, ya, berlaku adil adalah mencintai kebaikan, mencintai kesetiaan, mercy atau kindness. Nah, dengan adanya pandemik itu, saya tidak perlu lagi. Anda bisa melihat artikel, Anda bisa melihat video baru-baru ini, beberapa hari lalu ya, ada manajer di restoran lagi mencoba untuk menjelaskan kepada customer, ini dia mau pakai kredit card untuk bayar, lalu kredit cardnya itu ditolak. Jadi manajernya cuma bilang, ibu boleh tolong sekali lagi lah kita ibu gesek lagi kartu ibu. Waduh, gantinya dia mau gesek, dia gampar, dia hajar itu manajer sampai manajer itu jatuh. Di kesempatan yang lain ada video-video viral yang saat ini di Amerika, ya di McDonald's kalau nggak salah ada sup di situ ya. Berargumentasi sedikit dengan manajer, lalu
customer ini apa? Dia lempar sup yang panas itu ke muka dari siapa? Ke muka daripada manajer di McDonald tersebut. Jadi apa yang terjadi? Manusia sekarang sudah semakin apa ya? Semakin nggak ada lagi sopan santunnya, nggak ada lagi kebaikannya, nggak ada lagi kasih setia, kesetiaan ataupun kebaikan terhadap sesama. Ya mungkin itu saya baru ambil contoh di Indonesia. Saya pernah bicara ini dia ya. Di Indonesia, waduh, ya research menyatakan bahwa orang Indonesia itu dikenal sebagai orang yang ramah kalau ngomong muka dengan muka. Kalau ngomong muka dengan muka, aduh santun ya Pak, Ibu, ya apa kabar? Santun-santun sekali. Tapi survei yang dilakukan oleh Digital Civility Index atau DCI, Anda bisa lihat dari kompas.com ini ya. Dikatakan apa? Untuk mengukur tingkat kesopanan digital global dari antara orang pengguna-pengguna apa ya, pengguna internet dan lain sebagainya, Indonesia menduduki peringkat paling bawah di Asia Tenggara. Yang dari Asia Tenggara nomor paling akhir. Bagaimana dari 32 negara lainnya ya, bukan di Asia Tenggara tapi negara di dunia yang disurvei. Dari total 32 negara yang disurvei pun di seluruh dunia, Indonesia menduduki peringkat urutan ke-29. Jadi di bawah Indonesia tentu saja masih ada beberapa negara lainnya ya. 30, 31, ada 3 lagi negara. Tapi Indonesia sudah paling bawah. Paling bawah orang-orang apa ya yang menyatakan bahwa Indonesia itu kalau di dunia maya, netizen itu apa ya, tidak sopan pada saat kita pikir, waduh saya cuma mau tulis, waduh ini saya kurang senang nih, ini saudara ini kok bikin status begitu, waduh apa nggak punya otak dia itu segala, mungkin langsung Anda pikir, Andanya jawab, Andanya tulis, hanya antara Anda dan tangan telunjuk Anda untuk ketik-ketik sedikit, lalu Anda kirim tersebut, tapi Anda tidak tahu bahwa di balik Anda dan ini dia, dan mobile phone Anda atau laptop atau apa laptop Anda, ada mungkin ribuan atau jutaan orang yang bisa membaca apa yang Anda tulis. Jadi saya pernah melihat, saya bahkan malu untuk screenshot untuk saya tunjukkan. Saya nggak tega, saya mau tunjukkan itu ya. Bagaimana ada orang-orang Advent yang berdebat tentang siapa yang apa, mana yang benar? Ada doktrin Trinitas atau doktrin Allah yang tunggal atau Tritunggal atau Allah itu hanya unity of God dan lain sebagainya. Jadi tentang kealahan. Jadi waduh ini orang-orang yang mengaku hebat, tapi pada saat saya membaca komentar-komentar mereka, waduh mengerikan sekali. Jika ada yang tulis ini dokter dia, pendeta dokter tapi goblok. Waduh, mohon maaf tapi itu yang kata-kata yang ditulis nggak ada otak. Masa apa pandangannya seperti itu? Jadi saya membaca, saya bilang, waduh, ini mereka sedang mencoba untuk mengerti tentang Allah. Mereka mencoba untuk dapat memiliki satu pemahaman yang baik tentang Allah. Tapi pada saat mereka berbicara dengan sesama orang di mana di kolom komentar mereka, mengerikan sekali. Seakan-akan mereka tidak percaya Allah. Seakan-akan mereka menolak Allah. Seakan-akan mereka menolak Allah. Dunia kita tidak memerlukan orang-orang seperti itu. Terus terang ya, Tuhan menginginkan kita apa? Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah, be kind. Hendaklah kamu ramah, sopan santun, dengan kata lain seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana kita beribadah yang sejati pada saat kita jor-joran, hancur-hancuran dengan orang hanya karena ingin menyatakan siapa pandangan yang terbenar tentang Allah kita itu yang bagaimana, atau tentang sabat yang sesungguhnya sabat apa, sabat lunar atau sabat mingguan atau apa, tapi kita jor-joran, hancur-hancuran. Hati-hati saudara ya. Ya. Marilah kita, adakah Anda berdoa sebelum Anda menulis kutipan apa saja? Ini mungkin intinya satu saja ya. Apakah sebelum Anda menulis komentar yang mungkin menyakitkan Anda sekalipun, ya, adakah kita merenungkan sebenarnya Anda nggak usah tutup mata, cuman berpikir, Tuhan, apa yang harus saya tulis sekarang? Apa yang saya harus jawab? Semua orang yang, waduh, ini pendeta Ranto, ini kok begini, dokter tapi kelakuan ini. Saya harus berdoa mungkin ya. Apa yang saya harus katakan? Apa kira-kira kata-kata yang tepat untuk menjawab tulisan-tulisan yang seperti itu? Adakah kita memiliki perkataan, tulisan
yang membawa orang untuk melihat kasih Kristus yang telah mengampuni kita. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa ibadah kita yang sejati itu bukan pada saat Anda datang ke gereja sebagai ketua, sebagai pendeta, berkhotbah yang hebat di gereja. Wah, itulah itu ibadahnya pendeta Rantung tuh hebat tuh, saleh bener dia tuh ya. Hebat sekali dia kalau bicara. Saya tidak melihat apa yang dituntut Tuhan padamu. Saya tidak melihat tentang harus berkhotbah. Mungkin tentu saja saya diminta untuk mengabarkan Injil, saya harus berkhotbah. Tetapi di atas semuanya itu apa yang Tuhan tuntut dari saya? Apakah saya datang ke gereja dengan membawa hal-hal yang dapat saya bagikan kepada anggota jemaat ataupun membuat bantuan kepada orang-orang di Indonesia? Betul, Tuhan bisa menuntut itu. Tuhan ingin itu dapat kita lakukan. Tapi apakah itu yang inti daripada ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Berlaku adil, ya, mencintai kesetiaan, mencintai kebaikan. Adakah kita berbaik hati dengan anggota keluarga kita, berbaik hati dengan tetangga kita? Ya, hari Sabat kita perlente ke gereja, tapi tetangga di sebelah kita lempar-lemparan batu atau apalah, mungkin bukan begitu ya. Adakah kita berlaku adil, mencintai kesetiaan? Kenapa kita tidak memiliki kebaikan dengan sesama kita? Ya mungkin jawabannya adalah karena kita tinggi hati. Kita tinggi hati, kita merasa kita lebih baik dari mereka. Kita berlaku adil, kita berpikir, wah saya ini orang pintar, saya ini orang beruang, saya berada di atas hukum. Saya tidak perlu berlaku adil kepada orang lain. Ya, mencintai kebaikan, ngapain saya berbuat baik? Yang harus saya terima adalah orang yang berbuat baik kepada saya, berbuat kesetiaan kepada saya, mercy kepada saya. Tapi saya nggak harus, saya kan orang penting. Saya orang penting. Nah, itulah sebabnya penting sekali untuk memiliki hubungan horizontal yang baik dengan sesama, berlaku adil, mencintai kesetiaan itu berhubungan horizontal. Maka kita harus memiliki pertama-tama hubungan vertikal dengan Allah. Apabila kita berhadapan dengan Allah dengan kerendahan hati, kita katakan, Tuhan saya orang berdosa. Walaupun saya doktor, walaupun saya pendeta, tapi mungkin saya tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Apakah itu dapat membawa saya, mengizinkan saya untuk apa ya, menghina orang-orang lain di tulisan-tulisan saya, di status mereka ataupun di diskusi kita di dunia maya? Tidak ya. Marilah kita memiliki kehidupan yang dengan rendah hati di hadapan Allah. Siapalah kita? Kita semua orang berdosa. Kita semua adalah orang yang apa? Yang tidak memiliki apa-apanya kalau tanpa Allah. Tanpa Allah kita tidak akan dibebaskan dari dosa seperti orang Israel. Tanpa Allah mereka tidak akan pernah keluar dari Mesir. Tanpa Allah mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh di tanah perjanjian. Tanpa Allah saudara dan saya tidak memiliki apa-apa. Dan kalau kita memiliki pandangan tersebut, saya tidak memiliki apa-apa, kita memiliki kerendahan hati di hadapan Allah kita. Maka inilah ketiga hal yang lengkap. Inti dari penyembahan yang Allah kehendaki. Kiranya kita terus berlaku adil. Kiranya kita terus mencintai kebenaran, kesetiaan, dan kebaikan dengan orang lain. Karena kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.